nanti kalau udah ada teman-teman saya setelah ini bapak-bapak nanti boleh ada cek tensinya juga di sini ya. Ya. Nah di sini kita cuma berbagi aja Pak ya, diskusi santai aja. Dari bapak-bapak sama ibu udah tahu belum apa itu diabetes mellitus sama hipertensi? Ada yang tahu? Tahu. Apa Pak? Diabetes itu penyakit gula. Ada dua macam, kalau tidak salah ya. Kalau hipertensi, darah tinggi. Nah, itu yang saya tahu. Ya, oke. Jadi diabetes mellitus itu kalau orang awam ya kenalnya itu sakit gula. Nah, itu kondisi di mana gula darah di dalam tubuh kita itu melebihi normal. Normalnya berapa? Kalau misalnya gula darah sewaktu yang biasa kita periksa itu yang di ujung jari atau yang diambil darah tapi tanpa puasa itu di bawah 200 ya. Kenapa dia bisa tinggi kayak gitu ya Pak ya? Bisa tinggi itu karena pertama karena gaya hidup kita dari konsumsi makanan. Nah jadi kita makannya itu berlebihan misalnya ya, terus tidak seimbang. Harusnya kan seimbang ya antara karbohidrat, protein sama lemak. Ketika kita makan yang berlebihan, gula di dalam tubuh kita tuh banyak terus ya, banyak terus. Nah dia ini kan sebenarnya adalah makanan buat sel-sel di tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri dari berjuta-juta sel. Makanannya itu yang glukosa, dari karbohidrat yang diolah jadi glukosa. Nah ketika dia terlalu banyak, dia ini butuh transportasi ini Pak. Dia butuh busnya buat sampai ke dalam sel. Jadi busnya itu adalah insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita. Si penumpangnya itu adalah gula yang kita makan, terus dia naik ke insulinnya pergi ke dalam sel-sel di tubuh kita. Nah, ketika pertama ini kita makannya banyak gula, tinggi karbohidrat segala macam, tubuh kita ini dia kompensasi, dia bakal keluarkan insulinnya terus banyak. Karena tubuh kita capek ya Pak ya Bu ya, capek dia si pankreas yang ngeluarin insulin terus terlalu banyak, lama-lama dia produksinya sedikit. Atau jika dia produksi tapi fungsinya berkurang. Nah, ketika kita makan glukosa terus karbohidrat terus yang banyak. Buka lah kata. Masker. Bukanya masker. Satu. Nah, ketika si penumpangnya terlalu banyak, sedangkan busnya cuma sedikit nih, insulinnya sedikit, atau busnya banyak tapi pada rusak semua, gimana caranya si karbohidrat dan glukosanya pergi ke dalam sel kita? Nggak bisa dia ya, karena numpuk dia di dalam darah. Ketika dia numpuk kita periksa dia tinggi, terus sel kita dia butuh makan, tapi si karbohidratnya nggak nyampe ke dia, akhirnya dia kelaparan, lama-lama dia rusak ya itu. Terus kita kurang olahraga, kurang gerak, malah habis makan malah tidur, nanti penyakitnya yang lain lagi gitu ya Pak ya. Kita itu seminggu butuhnya olahraga sekitar 150 menit totalnya ya. Jadi kalau mau 3 kali sehari mungkin 1 jam, kalau mau 5 kali dalam sehari, 5 kali dalam seminggu berarti sekitar setengah jam. Olahraganya disesuaikan tentu dengan usianya ya Pak ya. Jangan yang terlalu berat kayak anak muda malah nge-gym pula kayak gitu ya. Nah itu ya karena makan, karena kurangnya aktivitas, terus biasanya yang selalu ada di setiap resiko penyakit itu juga adalah rokok ya Pak ya. Oke, itu kenapa bisa terjadinya gula kita yang tinggi. Selanjutnya itu Bagus. selanjutnya itu ini ya, ada pemahaman di masyarakat itu gula itu ada yang kering, ada yang basah katanya kayak gitu. Tapi kalau di medis tidak ada yang basah, tidak ada yang kering ya Pak ya. Kenapa orang gula itu dia kurus? Ya, karena tadi makanan di dalam selnya tidak ada, selnya rusak, otot-ototnya nggak dapat makan, akhirnya dia kurus. Itu logikanya kalau yang kenapa dia jadi kurus ya. Kalau yang basah itu yang kata orang-orang luka-luka itu ya. Nah dia itu luka bisa karena pertama kita kena dulu nih, terjadi luka, penyembuhannya itu lama. Kenapa lama ya? Karena tadi sel kita itu tidak dapat makanan, gimana dia mau regenerasi, mau berganti nggak bisa dia kan, makanya dia lama sembuhnya. Atau yang saya nggak ada kena apa-apa nih tiba-tiba luka katanya begitu ya, itu karena yang sama balik lagi yang tadi, selnya itu rusak, tidak dapat makan, akhirnya dia mati secara sendirinya dan dia akan berganti seharusnya dengan yang baru. Nah ketika
selnya itu mati, dia bakal terurai sendiri di dalam tubuh kita, maka akhirnya terjadinya luka karena gula darahnya yang tidak terkontrol, akhirnya sel-selnya rusak semuanya ya. Nah gitu, makanya ada yang luka-luka sendiri itu adalah komplikasi sebenarnya ya Bapak Ibu dari sakit gulanya terjadi secara sendirinya itu bisa. Terus ada juga yang orang biasanya dia kebas nih tangan kakinya kebas-kebas, balik lagi kayak yang tadi selnya pada rusak, akhirnya saraf-sarafnya rusak. Ada orang yang bakal jalan siang-siang di aspal tuh kadang ya nggak pakai sendal. Nah itu tuh tidak dianjurkan, itu salah. Kenapa? Karena ketika kita kebas-kebas segala macam itu kan kita nggak terlalu merasakan panas. Iya. Lama-lama bisa melepuh kakinya, melepuh akhirnya lama lagi sembuhnya. Itu tidak dianjurkan. Kalau misalnya berpikirnya sama nih kayak fisioterapi itu pakai sinar infrared, bukan pakai sinar matahari. Jadi beda panas yang dihasilkan. Ya, itu yang untuk diabetes. Kalau yang untuk hipertensi benar yang tadi ya itu tekanan darahnya tinggi di atas normal. Tingginya itu berapa? Di atas 140/90. Di atas itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Tapi untuk pengecekan pertama mungkin belum kita kasih obat ya Pak ya. Nanti kalau udah seterusnya begitu berarti baru kita kasih obat. Kenapa bisa terjadinya darah tinggi? Pertama kita karena terlalu banyak nih konsumsi garam. Garam itu natrium ya. Natrium itu dia harusnya masuk ke dalam darah, terus dia keluar ke sel lagi. Ketika kita terlalu banyak konsumsinya di dalam darah, dia terlalu banyak dan dia ini suka narik-narik air di dalam tubuh kita. Akhirnya yang tadinya pembuluh darah itu adalah pipa yang elastis, masuk cairan yang banyak, akhirnya dia banyak volumenya, tekanannya tinggi. Ya, atau kalau yang usia-usianya yang udah mulai tua, sering tekanan darah tinggi kan ya, itu karena pembuluh darahnya itu udah nggak elastis lagi kayak waktu muda dulu. Jadi ketika yang tadinya itu agak besar, terus sekarang nggak bisa makin besar lagi dia akan tetap begitu dengan yang masuknya banyak, ya dia nggak bisa kembang lagi gitu ya. Makanya tekanannya tinggi. Gimana nih supaya nggak darah tinggi? Balik lagi sama kayak diabetes. Pola hidup kita dulu yang pertama dirubah ya, dari makannya itu yang seimbang, karbohidrat, lemak, sama protein, terus garam itu kan elektrolit ya, semuanya itu ada kecukupan gizinya. Jangan sampai nggak pula dimakan ya Pak ya Bu ya, karena tubuh kita juga butuh, cuman jangan berlebihan. Kemudian itu dari gaya hidup kita ya, kita olahraga, beraktivitas kayak gitu ya. Di pagi hari itu sekitar jam 8 sampai jam 10 juga berjemur karena kita butuh juga vitamin D ya, karena matahari juga menghasilkan mengubah vitamin di dalam tubuh itu menjadi vitamin D secara alami. Nah begitu. Ketika nanti itu si diabetes sama hipertensi udah ada di dalam tubuh kita, dia itu merupakan suatu faktor risiko terbesar untuk terjadinya beberapa penyakit. Salah satunya penyakit jantung, stroke, terus ginjal. Ya, itu yang besar-besar. Kalau udah terjadi semuanya udah multi organ yang rusak ya Pak ya, ya Bu ya. Nah dia ini yang berdua, diabetes sama hipertensi ini butuh konsumsi obat. Memang biasanya itu dia seumur hidup, ya. Tapi bukan yang dikonsumsi dengan sendirinya, tidak. Kontrol ke dokter, kita kasih terapi. Terapinya disesuaikan dengan kadar-kadarnya. Misalnya gulanya itu berapa? Gulanya pertama misalnya terlalu tinggi, kita kasih dulu dosisnya yang tinggi. Jika kontrol berikutnya itu gulanya ini nggak stabil juga, tetap nggak stabil, ya kita kombinasi obatnya. Sama kayak hipertensi, kalau dia terlalu tinggi, misalnya selalu di 160 ke atas, mungkin kita nggak kasih satu jenis obat. Nah gitu ya, makanya kontrolnya itu ke dokter setiap bulan. Jadi kita kasih obat, kita evaluasi. Ketika bapak sama ibu udah minum obat tapi nggak kontrol, ya kita nggak bisa evaluasi ya, nanti minum obatnya dosisnya segitu terus, sedangkan nggak tahu dia turun, kita kurangin dosisnya ya. Ketika nggak dikonsumsi ya dia pada nggak stabil, yang tadi gulanya nggak stabil, tekanan darahnya itu tidak stabil. Kita memang mungkin kalau tekanan darah itu tidak yang harus sampai di bawah 120 ya, tapi setidaknya itu stabil antara 120 sampai 140. Cuman kalau gula ya kita
harapan itu di bawah 200 walaupun dengan obat. Itu untuk meminimalisir angka terjadinya komplikasi yang kayak tadi saya pada bilang ya, yang bakal terjadinya buka-buka sendiri dengan orang diabetes atau terjadinya sakit jantung, sakit stroke atau sakit ginjal. Konsumsi obat-obat gula ataupun hipertensi yang jangka panjang, kadang-kadang orang-orang mikirnya nanti ginjal saya pada rusak, sedangkan kita itu pasti kasihnya itu mana yang paling terbaik. Jika kita konsumsi obat adalah suatu keadaan yang terbaik untuk seluruh tubuhnya, kita anjurkan. Malah kalau kita nggak konsumsi, kerja ginjalnya justru lebih susah karena gulanya tinggi sama tekanan darahnya tinggi, makin berat kerja ginjalnya ya. Oke, sekian yang bisa saya bagikan yang saya ketahui. Jika Bapak dengan Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Atau udah pada paham atau tidak paham sama sekali? Tanya Bu. Ya boleh Pak. Sebetulnya standar gula tinggi itu tadi di bawah 200, sementara di tempat lain ada di bawah 125. Kemudian selain pola hidup tadi ya dan konsumsi obat, apa ada cara lain yang untuk menjaga supaya gula darah itu tidak tinggi? Terima kasih ya Pak ya. Yang pertama tadi ada yang di bawah 125 ya, jadi kadar gula normal. Jadi itu untuk mengetahui gula darah ada beberapa pemeriksaan menunjang dari darah. Yang pertama itu gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu kita tanpa puasa, kita dapat, kita periksa. Oke, itu nama gula darah sewaktu normal, ini bawah 200 ya. Lalu ada yang gula darah puasa. Gula darah puasa ini kita puasa sekitar 8 sampai 10 jam dulu, terus diperiksa. Nah itu dia Pak yang di bawah 125 atau di bawah 120. Ya ketika nanti dia di atas itu, kalau baru sekali mungkin kita masih mendiagnosa dengan gula darah terganggu ya. Terus ada juga pemeriksaan HbA1c namanya. HbA1c ini dia pemeriksaan gula darah yang nanti itu sebenarnya hitungan dari 3 bulan terakhir. Nah itu juga angkanya itu berbeda lagi, dia 6,5 kayak gitu. Itu buat pertama ya untuk rentang normal dari gula darah. Selanjutnya selain minum obat sama makan ya buat menstabilkan gula darah, jawabannya nggak ada Pak. Karena tubuh kita tergantung apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya, kalau obat, kalau kita udah sakit gula ya kita harus konsumsi karena insulin yang tadi saya bilang kalau tidak hasilnya yang berkurang atau yang ada fungsinya sudah tidak bagus, akhirnya dia butuh obat gula buat menjadi transporter dari glukosanya tadi. Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bu, Bapak? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tanya mengenai minimal daripada gula tadi. Tadi tingginya kan, kalau rendahnya berapa sehingga merusak juga kita. Kedua mungkin beda, tapi mau tanya juga mengenai oksigen saturasi itu apa dan dampaknya apa dengan kita nih? Karena katanya sekian di bawah ini kita bisa pingsan dan lain-lain. Terima kasih. Untuk batas terbawahnya itu paling tidak kita adalah 90. Kapan kondisinya di bawah itu? Ketika yang pertama kalau kita tanpa sakit gula ya Pak ya. Kalau kita tanpa sakit gula itu bisa karena kita kurang makan, puasa seharian kayak gitu ya, mungkin berlebih atau ketika kita sakit makannya kurang, itu dia bisa rendah. Orang sakit gula juga bisa tiba-tiba segitu dia rendahnya, ya bisa. Apakah karena yang tadi dia minum obat tapi dia nggak pernah kontrol, tidak pernah check up kayak gitu ya Pak ya, akhirnya dia makan obatnya tanpa dia makan, bahkan kadang sudah glukosanya kurang dikasih obat gula makin drop dia lagi tuh ya. Biasanya itu kita kayak agak lemes-lemes kayak gitu karena sakit kepalanya hebat. Nah kadang-kadang kalau kayak gitu gulanya rendah ya. Yang pertama, yang kedua saturasi ya Pak ya.
Oksigen itu dia di dalam darah, ikut darah dia Pak. Di darah kan ada Hb ya, hemoglobin. Dia itu barang hemoglobin dia keliling-keliling tuh Pak. Yang paling butuh oksigen pertama kali itu adalah otak kita. Dia bakal banyak ke sana. Ketika kadar oksigennya kurang, otak kita kekurangan oksigen, akhirnya dia ini fungsinya kurang. Ya, ke paru-paru kenapa? Kalau orang misalnya sesak segala macam dicek saturasi, karena untuk pertukaran oksigen itu dia untuk masuk ke dalam darah itu di paru-paru. Paru-paru kita itu terdiri atas beberapa bagian, ada alveolus namanya. Di alveolus itulah dia bertukar atau si oksigennya masuk, CO2-nya keluar ke dalam dan keluar darah. Begitu. Ya Pak? Ya silakan Pak. Umur saya sudah 17 tahun. Saya penyakit darah tinggi. Sudah 15 tahun saya memakan obat. Namanya obatnya Kandesartan 16 mili dan tertos itu dimakan pagi Kandesartan. Tapi kalau saya makan itu mungkin tekanan darah saya turun. Saya ngantuk. Iya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minum obatnya udah 15 tahun dari dokter ya Pak ya? Dari dokter. Bapak kontrol setiap bulannya? Nah, setiap Bapak kontrol gula darahnya itu berapa? Tensinya berapa? Tensinya dengan 100. Kalau Bapak kontrol tensinya 80. Waktu Bapak datang kontrol, tidak dikurangkan kah dosisnya? Selalu itu ya terus. Waktu Bapak datang ke klinik 80 tensinya. 80 itu. Oh, yang atasnya? Oh iya, karena masih 150 per 80 ya, dia kan masih di atas 140. Jadi dokternya mungkin belum ganti nih namanya tuh dosisnya belum diturunkan. Sudah 14 tahun saya makan itu. Kenapa Pak? Dulu namanya sudah 15 tahun saya makan itu. Makanya itu. Nah, sarannya sih bagusnya itu nanti kan Bapak kontrol nih, Bapak kan sampaikan keluhannya. Berarti kan nanti dokternya mikir, oh ternyata terkadang Bapak tensinya ini pernah rendah. Apalagi kalau darah tinggi itu sekarang kan udah ada tensi yang digital tuh Pak ya, yang kita pencet dia keluar hasilnya. Nah, nanti Bapak itu di rumah bagusnya kan punya. Jadi Bapak tensi nih, oh hari ini tensi saya segini, besok saya segini, lusa segini. Jadi sebelum Bapak yang tiap bulan datang ke dokter kan Bapak punya data nih. Jadi nanti dokternya lihat, oh ternyata Bapak itu nggak yang 150 terus nih. Karena kadang datang ke klinik 150 dia Bapak habis jalan buru-buru langsung tensi ya 150 dia kan. Ya dokternya nanti nanti masih pakai dosis yang lama nih kayak gitu. Jadi Bapak bagusnya tuh tiap hari kayak gitu ya, atau paling ya harusnya sih tiap hari. Tapi kalau nggak ada ya minimal seminggu sekali Bapak tensi kayak gitu kan. Tapi jangan yang habis Bapak habis jalan kayak gitu nggak. Misalnya datang dulu kan, gimana ya biasanya ada di apotek kan ya, istirahat dulu sebentar baru ditensi kayak gitu. Jadi dokternya nggak mikir Bapak tensi 150 terus nih kayak gitu. Baru ntar dosisnya dikurangkan atau kombinasi obatnya yang diganti. Oke. Istirahat sebentar itu berapa menit? Paling enggak itu Bapak 2 menit, kan 2 sampai 5 menit dulu lah kayak gitu ya. Ada lagi yang mau nanya Bapak dan Ibu? Ibu-ibu boleh kalau mau nanya nanti dikasih mic-nya. Boleh Pak, boleh. Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, kita kan ada penyakit gula, tapi kan diusulkan untuk makan protein. Jadi saya tak makan obat, bagaimana, bolehkah begitu? Baik Ibu, Ibu sebelumnya berarti udah periksa di dokter ya? Sudah. Oke. Dia itu, Ibu baru berapa kali yang dibilang gulanya tinggi? Oh, waktu COVID dulu Bu, 310. Langsung 310. Baru 1 kali kan Bu?
tiap bulan. Berapa hasilnya? Udah mulai turun. Jadi saya kurangkan makan karbohidrat. Turunnya di bawah 200? Iya. Sudah di bawah 200? Iya. Berarti yang di atas 200 hanya sekali itu saja? Ada beberapa kali gitu kan. Jadi saya putuskan tidak makan obat lagi karena udah turun. Oh, berarti boleh gitu. Ibu sebelumnya sudah dikasih obat. Iya. Oh, berarti bukan tidak minum obat sama sekali ya? Sudah. Ibu sudah balik ke dokternya? Sudah pernah. Sudah pernah balik. Ketika ibu tidak konsumsi lagi, ibu beritahu dokternya? Ya, tuh nggak turun 120. Dokternya bilang oke, ibu berhentikan. Enggak. Disuruh periksa terus. Nah, itu yang kayak saya bilang tadi ya Bu ya. Pasti ibu periksa itu gula darah sewaktu yang di bawah 200 kan? Karena puasa. Puasa di berapa Iya. Ya, di 120 juga kalau puasa. Enggak, 140. Nah, itu kan dia di atas normal Bu. Kalau puasa kan di atas 100, di bawah 120 normalnya. Nah, kalau ibu berhentiin sendiri kayak yang tadi, hari ini ibu periksa mungkin di bawah 200. Besok ibu nggak periksa, ibu nggak tahu berapa gulanya. Naik turun dia kan, ibu nggak tahu nih, nggak terkontrol dia. Akhirnya ya bisa terjadi komplikasi kayak yang tadi semua Bu. Ginjalnya jadi kasihan, kayak gitu. Makanya kita kalau udah sakit hipertensi ya kita kontrol terus kayak gitu. Kapan ibu minum obatnya? Ya setelah makan. Ibu makan dulu, boleh kok makan karbohidrat. Ibu boleh makan nasi, ibu boleh makan kentang, itu kan karbohidrat. Bukan nggak boleh sama sekali karena tubuh kita butuh. Kalau ibu makannya protein itu dia lama Bu diolah menjadi glukosa. Yang pertama dipecah itu karbohidrat. Karbohidrat dulu yang berubah jadi glukosa. Kalau udah habis baru si protein yang dirubah. Ya, gitu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu bapak yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter, saya mau tanya, bagaimana dengan salah satu keluarga saya divonis dengan diabetes mellitus. Setelah itu berobat dan minum obat, akhirnya gula darahnya normal. Setelah gula darahnya normal, akhirnya si bapak ini nggak mau minum obat lagi dengan darah sewaktu itu 120. Tapi badannya makin kurus. Nah, itu gimana caranya itu, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayak balik lagi kayak sama pertanyaan ibu yang tadi Bu ya. 120 itu di ambang kehidupan ya Bu ya, di ambang nilai normal. Tapi kan itu pemeriksaan yang hari ini. Yang kemarin, yang besok kan nggak tahu. Nggak minum obat, balik lagi kayak yang tadi yang udah saya cerita, gulanya tinggi, sel-selnya nggak dapat makan, akhirnya makin kurus dia. Sel-sel kita kan butuh makan, otaknya butuh makan, nggak ada yang mau dimakannya, dia nggak berfungsi, akhirnya dia makin kurus, makin kering jadinya. Jadi mau nggak mau ya kita harus tetap minum obatnya ya. HbA1c itu dia rata-rata 3 bulan terakhir Bu, rata-rata 3 bulan terakhir. Normalnya itu di bawah 65. Di bawah 65 itu baru dia ini stabil, dan itu pasti dia udah minum obat juga kan, makanya dia bisa segitu HbA1c-nya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya Dr. Muhammad Islami dari tim dokter ini juga. Jadi ini ya, izin saya membantu juga saat ini diskusi ya. Pada dasarnya gula itu di dalam darah harus disampaikan ke sel. Ya, gula dipecah masuk ke dalam darah ke sel, harus dipakai ada 2 mekanisme, pembentukan sama pemakaian. Nah, masalah di
diabetes ini dia banyak tapi nggak bisa dipakai. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Contoh, saya kasih ilustrasi di dalam, misalnya kita di rumah nih, rumahnya kotor misalnya, butuh pembantu. Nah, pembantu ya kita ini pembantu. Kita telepon ke agen pembantu. Tolong kirim pembantu, rumah saya kotor, belum dibersihkan. Dikirimlah agen dari agen tapi rumahnya dikunci, pembantunya nggak masuk. Kita marah-marah, mana pembantu? Kok nggak dikirim-kirim nih? Ini rumah kotor, dikirimlah lagi. Akhirnya numpuk di depan, numpuk di jalan. Itu dia yang menyebabkan masalah. Jadi itu tadi HbA1c, betul yang disampaikan dokter ini tadi ya, bahwasanya dia 3 bulan, rata-rata 3 sampai 6 bulan, targetnya bagus. Nah, ini saya kasih trik ya. Yang memang minum obat itu rata-rata tuh malas saya lakukan, malas saya minum obat. Tapi ada resikonya ya, konsepnya seperti ini. Yang bikin sakit, yang bikin cepat aus itu amplitudo. Amplitudo itu apa? Naik turunnya nggak kekontrol, tinggi aja dulu, bawa rendah aja dulu. Itu lumayan ya, sebab sama-sama bahaya, tapi lebih bahaya naik turun, tinggi turun. Nah, coba bayangkan kalau misalnya selang, kencang tekanannya, kemudian rendah, kencang, gampang jebol nggak Pak? Kira-kira gampang jebol kan? Nah, itu dia kuncinya kenapa dokter mengkhawatirkan kita supaya minum obat teratur, ya, supaya teratur minum obat. Itu tadinya bahayanya bukan rendah terus, lebih bahaya lagi naik turun. Nah, itu yang gampang haus. Nah, makanya sebaiknya memang kalau misalnya menurunkan dosis atau menurunkan dosis, izin saya menyampaikan konsultasi supaya harapannya amplitudo ini tidak bermasalah, jadi stabil ya, stabil itu yang sebenarnya diharapkan, kestabilan ya. Nah, untuk tadi kenapa mau kurus, mungkin kita cek lagi ya Bu ya, karena kurus kok HbA1c bagus normal kok kurus, ada apa ini? Atau nutrisinya kurang makan atau apa, kan mungkin di situ ya. Apakah efek samping obat masuk obat jadi apetitnya turun atau enggak? Mungkin dari sudah faktor usia juga ya Bu ya, izin nafsu makannya juga turun. Jadi kalau bisa kan kita gali lagi, kenapa ini kurus ya, kenapa ini berat badannya turun ya, apakah memang dari gula, apakah dari yang lain ya, ada penyakit infeksi, izin mudah-mudahan nggak penyakit ya, ada penyakit infeksi yang memang bikin berat badan turun, ada penyakit yang bikin berat badan turun. Jadi sebaiknya nanti kita cek ulang ya Bu ya. Nah, terus satu lagi, ini tips dan trik ya, tadi teori sudah banyak disampaikan hari ini. Tensi yang bahaya bukan tensinya tinggi ya Pak ya, pas rusak. Salah satu yang rusak itu kalau misalnya di kepala pembuluh darahnya pecah, betul kan? Tensi kan paling bahaya di situ. Kalau lama-lama nggak terkontrol, ginjal rusak yang mendadak ya ke kepala. Nah, tensi sama gula itu saling menghilang Pak, kita nggak terasa. Sekarang ini kalau ada masalah kita nggak terasa, tapi suatu saat daya tahan kita drop, tinggal klik. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi, nah, apa sih tanda-tandanya? Ya, kalau tensi tinggi ya, apa sih tanda-tandanya? Kalau misalnya kita tensinya tinggi nggak terkontrol, lagi obat udah dibahas ya. Dan ini tips dan trik ya buat dijalankan di rumah. Nah, kalau misalnya tensi tinggi, biasanya awal kepalanya tegang banget, ya, terutama di bagian pundak. Ya, enak banget. Kadang-kadang hebat kali sampai mual atau muntah, mata bisa merah karena tensi tinggi. Nah, pada saat seperti ini pastikan tenang. Ya, yang kedua, latihan nafas. Ini penting ya. Mau sakit jantung, mau sakit tensinya tinggi, sakit atau nafas. Kenapa atur nafas?
pada dasarnya darah, fungsi darah itu mengalirkan oksigen ke sel pada saat nafas panjang. Bapak bisa rasakan pas pada saat mengeluarkan itu kayak ada yang ngalir. Nah, ya, oksigen dalam darah itu naik sehingga dia rileks, beban kerja jantung berkurang, oksigen ke otak berkurang, dia merendahkan, oh udah cukup, aku sudah butuh, tensinya bisa diturunkan. Ya, tadi nafas tetap tenang. Nah, terus habis itu apa dong? Kalau bisa mandinya air hangat, ya. Kalau tensinya tinggi banget, udah ada aura, ada gejala, mandi air hangat, mandi. Kenapa? Fungsi darah salah satunya untuk menghangatkan tubuh. Ya, hangat tubuh kita itu oleh darah. Kalau dialirkan darah dingin, ya. Kalau misalnya kita kaget takut tangan kita dingin, kenapa? Darahnya dialirkan ke jantung, organ-organ besar. Jadi tangannya dingin kalau kita ketekan, dikorbankan karena kebutuhan organ besar. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala tensi yang tinggi, kalau bisa izin, ini memang nggak ada penelitian khusus, tapi karena saya analogikan berdasarkan pengalaman, ya, mandinya air hangat. Kenapa? Dalam posisi darah, kalau kita mandi tensinya tinggi, mandi air dingin, darah otomatis sesaat dipacu untuk menghangatkan lagi. Nah, habis itu tidur. Rata-rata, mohon maaf, yang serangan stroke habis mandi jatuh di kamar mandi, habis mandi tidur nggak bangun. Nah itu ya, izin. Jadi kalau misalnya tensinya lagi naik, tensinya lagi tinggi, mandinya air hangat. Ya, sampai berapa lama? Sampai gejala kepalanya terlihat ringan, boleh mandi. Ya, kalau gejalanya ini air hangat itu fungsi menghangatkan, kita buat darah kita alirannya lancar. Ya, seperti itu. Jadi ada dua konsep. Nggak boleh semua penyakit itu amplitudonya naik turunnya terlalu tinggi ya, karena itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada tinggi terus sangat berbahaya kalau. Nah, kenapa ini naik penyebabnya naik turun? Biasanya karena minum obatnya tidak teratur, bahayanya itu ya. Jadi lebih baik diturunkan dosisnya. Kadang-kadang turunkan dulu separuh, nggak apa, dicek, oh turun ini coba separuh, gitu, nggak apa silakan. Tapi kalau lebih baiknya diskusi dengan dokter umum boleh, dokter spesialis mana yang atau konsul, via konsul lah, nggak apa-apa. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ada. Pak itu tadi izin Pak sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang beritanya kalau denyut nadi itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Bagaimana? Izin. Nah, kita bahas denyut nadi. Denyut nadi ini berasal dari denyut jantung ya. Dari denyut jantung, kalau dokter melihatnya langsung di stetoskop ya, lihat denyut jantungnya, bunyi jantungnya bagus apa enggak. Tapi kalau misalnya orang awam, misalnya orang-orang kita bisa melihat denyut nadi ya dari bilangan ya, atau yang paling sekarang rata-rata kalau punya oximetry ya, oximetry itu bisa melihat oksigen, oximeter yang dijepit di jari. Di situ juga ada nadi. Nadinya kalau bisa 90 stabil ya, naik turunnya nggak banyak. Tapi kalau naik turunnya 90-70, ini irama jantung bermasalah. Nah, irama jantung bermasalah kita sambungkan dulu ya. Irama jantung berubah-ubah. Nah, pada saat apa? Satu, pada saat panik, berdebar-debar, takut, panik, situasi yang memang membutuhkan pikiran kita. Ya, jadi jantungnya, denyutnya berubah-ubah. Dan itu normal, ya. Yang bermasalah nanti kita bahas itu normal. Jadi gimana caranya supaya denyut jantungnya bisa balik lagi ke tadi? Fungsi darah ini kunci Pak, kunci semuanya. Kenapa kok latihan pernafasan itu sangat bagus ya? Apalagi bagus kalau misalnya nanti dibikin kegiatan yang memang melatih nafas Pak. Kenapa? Pada dasarnya nafas itu sangat penting tanpa kita sadari. Nah, jadi pas pada
kita nafas tarik panjang, kenapa? Pada saat menarik nafas panjang, paru-paru makan sempurna, dia menekan jantung, jantungnya terkompresi, tertekan. Pada saat jantung tertekan, ya, dia istirahat Pak. Jantung itu organnya nggak pernah istirahat, kasihan Pak. Jadi dengan nafas kita tekan, dia bergeraknya lebih lambat. Coba Bapak buktikan oximetri nanti. Kalau Bapak nafas, tuh nadinya langsung turun. Ya, nadinya langsung turun. Bapak buktikan kenapa? Dia ditekan. Nah, pada saat dia jantungnya berkurang, dia istirahat, aliran darah ke jantung sendiri itu bagus. Ya, untuk melindungi jantung, nafas yang baik, atau nafas, pola nafas, latihan nafas, monggo. Sekarang banyak YouTube, banyak apa, silakan. Yang penting saya kasih konsepnya, nafas itu penting kan. COVID juga nafas ya, yang diserang nafas. Nanti kita akan bahas, mungkin ada waktu kita bahas konsep. Sebenarnya COVID tidak perlu meninggal kalau kita tahu konsepnya. Tidak perlu orang meninggal kalau kita tahu kuncinya apa sebenarnya masalah. Dan itu juga banyak yang belum tahu. Orang medis pun banyak. Ya, kuncinya nafas. Ya. Yang selanjutnya masalah. Nah, kalau masalah denyut jantung memang kita harus cek periksa Pak, tak EKG. Ya, tapi kalau denyut jantungnya berubah-ubah bisa normal ya, karena kepikiran, ketakutan, kurang tidur, kaget, banyak ya berubah. Ya. Nah, kalau misalnya terus apa yang harus ditangani itu tadi? Apa yang harus kita lakukan kalau pada saat itu kan? Takutnya jantung kena serangan kan? Nah, ini yang bahaya lagi, jantung kena serangan. Nah, saya kasih contoh. Serangan jantung, gejalanya nyeri dada. Nyeri dadanya itu nggak jelas Pak, nggak enak, kayak panik kayak gini. Ini nyeri tapi ini. Nah itu biasanya hati-hati serangan jantung. Angin duduk kalau misalnya Pak, serangan jantung, ya, panik keringat dingin. Nah biasanya kalau buat nafas sakit Pak, makanya nafasnya pelan-pelan. Nafas pelan-pelan nanti lingkaran setan makin debar-debar ya, oksigennya sedikit. Terus kemudian kita makin cepat. Benar? Ya. Saya izin ya, saya itu hipertiroid Pak. Hipertiroid saya bawaan naik hipertiroid, tiroid saya tinggi, nadi saya gampang berkeringat, memang gangguan irama jantung saya Pak. Saya pernah hampir lewat, hampir meleset kurang lebih 6 bulan 5 bulan yang lalu. Benar ini kisah saya sendiri. Tapi karena saya tahu konsepnya, pada saat itu saya mohon maaf Pak, saya ngopi karena banyak kerjaan, ngopi kurang tidur. Jam 3:30 baru tidur. Ya, kemudian terkejut subuh telat saya bangun. Itu tiba-tiba terus habis itu karena kecepatan kan tidur saya, bikin tiba-tiba juga. Habis itu Pak pucat putih keringatan semua, nafas berat. Saya bangunkan istri, panaskan mobil ke rumah sakit. Saya jarang Pak ngeluh sakit. Nah, yang saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya, konsepnya apa tadi? Kalau jantung, yes. Kalau jantungnya kita buat relax. Yang ini tet. Nah, di saya nggak terapa Pak, saya cek, tangan udah pucat keringatan deh. Kalau saya salah waktu itu mungkin saya sudah almarhum Pak. Ini saya, nah, apa yang saya lakukan? Tarik nafas. Berat, susah, sakit, susah, dan harus dipaksa. Ya, akhirnya mulai stabil, tapi takut saya harus pastikan saya dirawat di awal beras 3 hari. Ya, karena rumah kita di situ, mana rumah sakit terdekat, di situ. Ya, jadi kuncinya untuk irama jantung, apa permasalahan jantung, nafas. Ya, nafas, tensi kan jantung juga ya, nafas. Sehingga beban kerja jantung berkurang karena oksigen akan. Nah, itu konsep yang teori tadi yang disampaikan dokter ini tadi betul. Nah, saya kasih logic thinking, logika saja. Karena pada dasarnya kedokteran itu logika Pak. Logika, fisiologi yang ada di dalam tubuh kita logik. Apa sih kenapa? Oh, harus kayak gitu saja. Kalau saya bengkel, sama kayak bengkel logika itu apa saat ini gini, gitu. Sama tapi lebih ke tubuh. Ya. Nah, gitu Pak. Ya, jadi nafas ya Pak ya. Ada lagi Pak. Ya, terima kasih.
Saya akan dikasih obat untuk darah tinggi. Iya. Itu ada 2 macam. Yang saya tanyakan fungsi yang kedua itu apa? Obat tadi. Ada alat oras tadi ya? Iya. Apa? Amlodipin biasanya. Amlodipin, sama obatnya apa? Tidak ingat saya namanya. Tidak tahu ya. Obat tensi ya Pak ya? Iya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, saya setiap mau dicek tensi itu selalu merasa ketakutan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kayaknya naik ya? Ya. Pak, kayaknya pertanyaan kedua dulu ya. Pada saat panik takut debar-debar tadi naik, tensi juga naik, ya benar, tensi akan naik. Jadi apa harusnya? Tarik nafas saja Pak. Bapak kalau saya mau ngetes ngecek apa yang saya sampaikan, Bapak ada oximetri di rumah? Ada. Dicek oximetri. Bapak pas nggak nafas biasa ya, terus apa? Lagi berkurang tuh. Oksigennya naik, nadinya berkurang, itu bagus. Ya orang atlet itu nadinya cuma di bawah 60 karena orang atlet nih dia jantungnya udah kuat, oksigennya belum kan dilatih terus. Nah itu ya, tapi jangan orang normal yang atlet kalau di bawah 60 bahaya ya. Jangan semakin rendah baru rendah. Yang penting nafas saja dulu ya. Oke, jadi tetap Pak biasa wajar namanya orang kepikiran. Saya pun kalau disuntik dicek darah, dicek apa itu namanya gula darah takut Pak debar-debar juga. Mau disuntik vaksin tuh debar-debar juga saya Pak, wajar ya. Kalau diperiksa pikiran macam-macam. Nah, oke, pikiran mungkin kita nggak bisa kendalikan, tapi nafas bisa. Ya. Nah, terus kemudian obat tensi banyak Pak mekanisme kerjanya. Salah satunya ada ACE inhibitor, biasanya captopril dan lain-lainnya. Dia fungsinya ACE inhibitor. ACE itu angiotensin converting enzim ya. Ada enzim yang di paru-paru untuk mengontrol kembang kempisnya pembuluh darah, karena dia kan yang masuk paru itu harus dikontrol Pak. Kan Bapak kalau mau ke rumah kan ada paru kan harus kita kontrol. Pintunya mau kita buka penuh atau setengah atau apa, itu ada juga di paru-paru. Jadi nafas juga akan membantu tensi ya. Nah, ini dia di dalam di paru ya, itu juga bisa mengontrol angiotensin ya, untuk mengatur tensi. Itu satu ya, paru-paru ada. Kemudian di pembuluh darah sendiri di endotel ada, di pusat ada. Jadi ada beberapa kombinasi obat itu fungsinya beda-beda Pak. Jadi ada yang membantu di yang mengontrol di pusat di otaknya, ada yang pembuluh darahnya biar lebih lentur, ada dari paru-parunya buka hidungnya biar dikontrol nggak banyak-banyak ada. Jadi insya Allah dokter kalau memberikan obat memang tadi konsepnya dosis teraman, karena kalau kemudian dosis satu obat kalau misalnya belum maksimal, dosis ini sama kayak kencing manis, dosisnya dinaikkan. Kalau saya dosisnya terlalu tinggi nanti dikombinasi dengan obat yang lain dengan mekanisme yang berbeda. Ya, mekanismenya berbeda banyak Pak. Kalau saya ada obat Bapak hafal ininya, atau saya terangkan spesifik Pak. Ya, jadi monggo diminum karena itu tadi kombinasi dan ada efek sampingnya. Ya, biasanya kalau pagi kenapa, malam kenapa biasanya ada. Kalau malam biasanya jangan sampai ada yang batuk, mungkin ada yang di samping batuk. Kalau malam batuk nggak bisa tidur, ya. Jadi diletakkan di pagi. Itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Izin dokter. Waktu sudah habis. Ada? Oh ya, belum. Silakan. Yang bertanya mana? Belakang. Kayaknya waktunya udah habis gitu kan. Tapi saya minta sedikit gitu. Ada perkembangan di masyarakat, pendapat dari masyarakat bahwa penyakit hipertensi atau penyakit gula itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetika atau keturunan. Apakah ini mitos atau bagaimana? Terima kasih. Sangat betul ya, sangat betul. Faktor yang dominan terhadap terjadinya
hipertensi sama kencing manis, yaitu genetik. Nah, bakat. Nah, tapi kita bisa mengontrol, ya, orang tua bakat tersebut ya, hipertensi sama kencing manis. Di kita bakat itu, ya, bakat itu pasti ada, bakat ya. Nah,